Nah, bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nah, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa hadithu Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kifuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwatin famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin. Al-hadits. Wa qala syarih an Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu wa kana mimman aslama 'amal fathi 'ala al-mashhuri sanata 8 min al-hijrati yuqalu laha dhatu anwatin wal anwatu jam'u nautin wa huwa at-ta'liqu ay dhatu ta'aliqa yu'alliquna biha aslahatahum littabarruki biha. Faqala ba'du sahabati alladhina aslamu qariban wa lam ya'rifu at-tauhida tamaman ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin wa hadhihi baliyatu ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin. Wa hadhihi baliyatu at-taqlidi wat tashabbuhi wa hiya min a'zamil balaya. Fa inda dhalika ta'ajjaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un aw istankara syai'an fa innahu yukabbiru aw yaqulu subhanallah wa yukarriru dhalik. Innaha sunanu ay at-turuqu allati yaslukuha an-nasu wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din. Fas-sababu alladhi hamalakum ala hadha huwa ittiba'u sunanil awwalina wat tashabbuhu bil musyrikina. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun qala innakum qaumun tajhalun. Musa alaihi salam lamma tajawazul bahra bi bani Israila wa aghraqallahu aduwwahum fihi wa hum yanzuruna marru ala unasin ya'kufuna ala asnamin lahum minal musyrikina faqala haula'i li Musa alaihi salam ij'al lana ilahan kama lahum alihatun qala innakum qaumun tajhalun ankara alaihim wa qala inna haula'i mutabarrun ma hum fihi ya'ni batilun wa batilun ma kanu ya'lamun li'annahu syirkun. Qala aghayrullahi abaghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Ankara 'alaihim alaihi salatu wassalamu kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ankara 'ala haula'i walakinna haula'i lam yusyriku. Fa banu Israila lamma qalu hadhihi al-maqalata lam yusyriku li'annahum lam yaf'alu wa kadzalika haula'i as-sahabatu law ittakhadhu dhata anwatin la asyraku walakin Allah hamahum lamma nahahum nabiyyuhum intahu wa qalu hadhihi al-maqalata an jahlin ma qaluha an ta'ammudin falamma alimu annaha syirkun intahu wa lam yunafidhu walau naffadhu
la asyraku billahi azza wa jalla. Fasyahidu minal ayati anna hunaka man ya'budul asyjara lianna haula'il musyrikina ittakhadhu dhata anwatin wa hawala haula'is sahabatu alladzina lam yatamakkanil ilma fi qulubihim lam yatamakkanil ilma fi lam yatamakkanil ilmu fi qulubihim hawalu yatashabbahu bihim laula anna Allah hamahum bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syahidu anna hunaka man yatabarraku bil asjari wa ya'kufu 'indaha wal 'ukufu ma'nahu al baqa'u 'indaha muddatan taqarruban ilaiha. Fal 'ukufu huwa al baqa'u fil makani fadalla hadha ala masail 'azimatin. Al mas'alatul ula khatarul jahli bit tauhidi fa inna man kana yajhalu tauhida hariyun ay yaqa fi syirki wa haula'i wa huwa la yadri wa min huna yajibu ta'allumu tauhidi wa ta'allumu ma yudadduhu min asy-syirki hatta yakuna al-insanu ala basiratin li alla yu'ta min jahlihi. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalik fahasibahu haqqan fayahsibuhu ada ya fil madi sini terus fahasibahu haqqan bisababi jahlihi fa fihi khatarul jahli la siyama fi umuril aqidati. Thaniyan fil hadithi khatarut tashabbuhi bil musyrikina wa annahu qad yuaddi ila syirki. Qala man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum fala yajuzu tashabbuhu bil musyrikina. Al mas'alatu tsalitsah anna tabarruka bil ahjari wal asjari wal abaniyati syirkun wa in summiya bi ghairi ismihi li'annahu talabul barakati min ghairillahi minal ahjari wal asjari wal kuburi wal adrihati wa hadha syirkun wa in sammuhu bi ghairi ismi syirki. Dan hadis Abi Waqid Al-Laits radhiyallahu anhu Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Ila Hunain. Ini nama suku ya, Hunainin di tanwin. Ila Hunainin. Sedangkan kami baru saja lepas dari kekufuran. Dan orang-orang musyrik memiliki pohon bidara yang mereka berdiam diri, beritikaf di sisinya, dan mereka menggantungkan dengannya senjata-senjata mereka yang dikatakan kepada pohon tersebut yang dinamakan sebagai Zatu Anwatin, yaitu yang memiliki gantungan-gantungan. Yang apa? Memiliki. Ya, yang memiliki gantungan. Jadi nama pohonnya Zatu Anwat. Terus kemudian kami melewati pohon bidara, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwatin. Zatu Anwatin, sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwatin. Nah, ij'al lana Zata Anwatin kama lahum Zatu Anwatin. Buatkan untuk kami Zatu Anwat juga sebagaimana mereka, yaitu kaum itu, memiliki Zatu Anwat. Taib. Ini terjadi ya, ini masih ada di daerah-daerah banyak sekali, di tempat-tempat keramat, di daerah-daerah seperti di permandian itu ada di sebagian kalau di
Sulawesi Selatan sini saya lihat di Leja ada beberapa, di situ banyak sekali gantungan-gantungan. Biasa mereka gantung jimat-jimat, ada batu-batu bungkus, ada botol-botol air-air dibungkus. Nah, digantung. Tidak tahu mereka bertabarruk dengannya atau nah, Allah alam. Jadi ini masih terwarisi kesyirikan ini. Waliyadzubillah. Padahal Nabi SAW telah mengingatkannya. Nah, terus Syarah dari Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dan beliau termasuk orang yang masuk Islam pada tahun penaklukan Mekah, dan yang masyhur, menurut pendapat yang masyhur, yaitu pada tahun ke-8 Hijrah. Dikatakan padanya Zatu Anwatin. nah, Dan anwatu adalah jamak nautin, yaitu penggantungan, yaitu yang memiliki gantungan. nah, Mereka menggantungkan dengannya senjata-senjata mereka untuk bertabarruk kepada pohon tersebut. Kemudian berkata sebagian sahabat yang baru saja masuk Islam dan belum mengetahui tauhid secara sempurna, jadikanlah untuk kami zata anwatin sebagaimana mereka memiliki zatu anwatin. nah. Jadi tujuannya tabarruk. Mereka gantung pedang-pedangnya di situ dan mereka iktikaf, mereka tunggui, mereka tidak tinggalkan karena yang mereka gantung yang sesuatu yang berharga. Nah, tujuannya supaya pedangnya itu berberkah, atau tujuannya agar pedangnya itu adalah pedang yang apa namanya, jadi pedang yang bisa diandalkan ketika peperangan dan seterusnya. Nah, terus. Dan ini adalah malapetaka dari ikut-ikutan dan menyerupai. Nah, dan dia termasuk malapetaka yang paling besar. nah, malapetaka yang sangat besar dari umat Islam ini, dari umat ini, yaitu ikut-ikutan terhadap orang-orang musyrik dan umat-umat sebelumnya. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Sebagaimana akan datang, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Benar-benar kalian akan mengikuti jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, siapa mereka? Apakah mereka Yahudi dan Nasara? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, famanhum? Siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi kita akan sedikit demi sedikit umat Islam akan mengikuti Yahudi dan Nasara. Nah, sampai dalam perkara ibadah mereka. Makanya Nabi bersabda, walau dakhalu juhra dabbin la fa'aluh atau lattaba'uh. Seandainya Yahudi dan Nasara itu masuk ke lubang dob, maka mereka juga akan mengikutinya. Nah, di sebagian hadis kalian akan mengikuti Yahudi dan Nasara hadwal kudzati bil kudzah, seperti samanya apa, bulu anak panah dengan bulu anak panah. Dimaklumi anak panah itu kalau bikin anak panah, bulunya itu harus seimbang. Kalau tidak maka tidak akan lurus, apa, terbangnya itu busur. Nah, tidak akan lurus, dia terpental. Nah, jadi harus sama bulunya, harus seimbang. Nah, maka demikian pula pengikutan umat Islam terhadap Yahudi dan Nasara sama persis. Ya, perhatikan apa yang terjadi di umat Islam ini. Ya, itu lihat Maulid saja misalnya yang baru-baru ini. Nah, bagaimana semakin hari semakin jelas pengikutan mereka kepada Yahudi dan Nasara, terutama Maulid ini ikut siapa? Ikut
perayaan kelahirannya Nabi Isa. Tapi setelah itu ditambah lagi kemiripannya, yang mana tempat-tempat telurnya itu sudah mirip apa? Pohon Natal. Sudah mirip pohon Natal, dikasih bunga-bunga, dikasih apa? Gantungan-gantungan. Ya. Semakin lama semakin mirip. Belum lagi yang lain-lain, sangat banyak. Alhamdulillah. Taib. Sangat banyak tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka terjadi apa yang terjadi, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang menunjukkan bahwa sabda beliau itu betul-betul sabdanya seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kebenaran kenabian beliau, alamun min a'lamin nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian. Karena beliau menyampaikan sesuatu kemudian terjadi sebagaimana yang beliau sampaikan. Nah, terus, dan ketika hal tersebut terjadi, Nabi SAW heran dan berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan adalah Nabi SAW apabila beliau merasa heran akan sesuatu atau mengingkari sesuatu, maka sesungguhnya Nabi bertakbir atau mengatakan subhanallah dan mengulang-ulang hal tersebut. Nah, terus, sesungguhnya innahas sunnanu, yaitu jalan-jalan yang ditempuh. Sunan bisa dibaca sanan, bisa dibaca sunan. Terus, yaitu jalan-jalan yang manusia tempuh, yang manusia menempuhnya dan saling mengikuti sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Nah, maka sebab yang membawa mereka di atas hal ini yaitu tradisi orang-orang terdahulu, yaitu mengikuti tradisi atau jalan-jalan orang terdahulu dan menyerupai orang-orang musyrik. Terus, kalian berkata, dan yang jiwaku berada di tangannya, sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa, nah, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Kemudian Nabi Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh atau tidak mengetahui. Musa alaihissalam tatkala menyeberangi lautan bersama Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan musuh-musuh mereka dalamnya, dan dalam keadaan wow haliyah itu namanya. Wow. Dalam keadaan mereka melihatnya. Iya, jadi itu wow haliyah. Wow haliyah itu berarti jumlah fi mahallin nasbin hal. Wahum yanzurun, dalam keadaan mereka melihat Fir'aun dan bala tentaranya itu tenggelam. Mereka saksikan sendiri. Terus, mereka melewati sekelompok manusia yang sedang beriktikaf di atas di hadapan berhala-berhala mereka, milik mereka dari orang-orang musyrik. Yaitu orang-orang musyrik. Diterjemah duluan itu. Mereka melewati sekelompok manusia dari kalangan orang-orang musyrikin. Kemudian berkata, mereka ini. Nah, coba terjemah ulang. Kemudian mereka berkata, marru ala unasin. Mereka melewati sekelompok manusia yang dari kalangan kaum musyrikin, dari kalangan kaum musyrikin yang beriktikaf di hadapan berhala-berhala milik mereka. Terus, dari golongan sudah tadi diterjemah duluan saya bilang. Kemudian mereka berkata pada Musa, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Kemudian Nabi Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang tidak mengetahui. Nabi Musa mengingkari mereka dan berkata, sesungguhnya mereka akan dihancurkan apa yang mereka berada di dalamnya. Nah, mutabbarun ma hum fi, apa yang mereka
sungguhnya mereka akan dihancurkan, maksudnya dilenyapkan. Apa yang mereka berada dalamnya itu akan dilenyapkan, dihancurkan. Yakni batilun mutabbarun, yaitu apa yang mereka berada di dalamnya itu batil dan akan lenyap. Terus, dan batil apa yang mereka kerjakan. Dan apa yang mereka kerjakan itu adalah kebatilan. Karena sesungguhnya dia adalah kesyirikan. Nah, karena dia kesyirikan dan kebatilan itu pasti akan lenyap. Allah berfirman, Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Nah, di sini perlu diingat bagaimana besarnya apa yang mereka ucapkan ini, sangat mungkarnya apa yang mereka ucapkan ini, karena ternyata mereka ucapkan itu minta sembahan selain Allah untuk mereka sembah setelah diberi nikmat yang sangat agung, yaitu diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dan setelah melihat mukjizat Nabi Musa yang sangat besar, perhatikan, setelah diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan bala tentaranya, selamatkan dari pembunuhan, kemudian diperlihatkan kepada mereka mukjizat yang sangat agung melewati lautan. Nah, setelah itu, setelah lewat, mereka dapati ada manusia yang iktikaf di hadapan berhala-berhala mereka. Kemudian dengan cepat sekali mereka lupa, kemudian meminta sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bagaimana ketertarikan jiwa manusia terhadap kebatilan itu sangat besar. Ketertarikan jiwa manusia terhadap kebatilan itu sangat besar. Nah, seandainya bukan karena ilmu, maka pasti akan begini. Semua orang akan pasti begini. Nah, ilmulah yang membuat seseorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya bukan karena ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka jiwa manusia itu selalu tertarik terhadap kebatilan. Nah, perhatikan orang-orang yang pergi ke dukun. Dukun itu, kalau sebenarnya sering mereka saksikan dukun itu salah prediksi, salah ramal, Tapi bersama dengan itu tetap jiwa manusia punya ketertarikan untuk pergi ke situ. Banyak manusia yang masih tertarik, masih percaya. Padahal Nabi SAW katakan dukun itu 99 kedustaannya, satu yang benar. Jadi di antara 100 berita yang dia kabarkan, 99-nya itu dusta. Satu saja yang benar. Itu pun kebenaran itu dia dapat dari jin yang mencuri-curi dengar di langit, mencuri berita di langit. Nah, melalui ucapan para malaikat. Ketika para malaikat berbincang tentang kejadian yang akan terjadi di bumi, dicuri dengar oleh jin. Nah, jin ini kemudian turun menyampaikan kepada sekutunya dari kalangan dukun. Nah, akhirnya dia beritakan. Itu pun kalau selamat dari bintang, dipanah dengan bintang. Kalau selamat dia, maka dia akan sampaikan berita itu ke dukun yang menjadi sekutunya. Dan dukun-dukun itu pasti mereka bersekutu dengan jin-jin kafir. Jelas ya, ini menunjukkan bahwa manusia itu sangat punya kecenderungan yang sangat besar dalam kebatilan, cenderung untuk mengikuti kebatilan walaupun sudah jelas bagi mereka kebenaran itu. Nah, maka dengan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur di mana kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang semisal ini, yaitu kecenderungan untuk tasyabbuh, kecenderungan untuk ikut-ikutan. Makanya
bala yang paling besar menimpa umat Islam adalah ikut-ikutan ini, ikut-ikutan dan tasyabbuh. Perhatikan nenek-nenek moyang kita atau orang-orang tua kita di kampung, kenapa sulit didakwahi? Karena besarnya ikut-ikutan mereka kepada adat istiadat mereka yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka terdahulu. Nah, kalau didakwahi pasti ya hujahnya adalah ya dari dulu kami begini. Nah, orang-orang tua kami, kakek-kakek kami begini. Nah, sulit didakwahi karena taklid, buta terhadap nenek moyang mereka. Dan ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW dan sampai seterusnya, akan terus menerus ada. Nah, kalau antum baca Al-Quran, ayat Al-Quran ratusan bahkan bisa hampir ribuan, Allah Subhanahu wa taala membantah pemahaman seperti ini, itu ikut-ikutan kepada nenek moyang. Nah, terus Nabi Musa berkata, apakah aku akan mencarikan kalian sesembahan selain Allah, sementara Dia telah melebihkan untuk kalian di atas semesta alam. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu dilebihkan di atas seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Ini di zaman mereka ya. Di zaman Nabi Musa, orang Yahudi itu adalah orang-orang yang paling utama, melebihi seluruh manusia. Nah, melebihi seluruh manusia. Nah, tapi setelah itu mereka menjadi orang-orang yang hina tatkala mereka kafir terhadap nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, bahkan membunuhi mereka waliyadzubillah. Taib. Jadi faddalakum 'alal alamin, Allah mengutamakan orang Yahudi di atas seluruh alam, maksudnya alam zamanihim, di alam di zaman mereka. Alam di zaman mereka, bukan seluruh alam dalam artian sampai hari kiamat mereka adalah orang yang utama, tidak. Karena al-alamin pakai alif lam di situ, itu alif lam ahdiyah. Alif lam ahdiyah itu menunjukkan suatu alam yang tertentu. Alam di situ adalah manusia, makhluk yang ada di saat itu, bukan di situ al-jinsiyah, istighraqiyah, bukan. Harus dipahami situ al-ahdiyah. Ahdiyah itu tertentu dia, orang-orang di waktu itu. Kalau alif lam jinsiyah kan umum. Di situ bukan alif lam jinsiyah, melainkan alif lam ahdiyah. Saya ulangi, itu di situ bukan alif lam jinsiyah istighraqiyah yang bermakna umum, tapi alif lam ahdiyah yang bermakna khusus. Terus Nabi Musa mengingkari mereka alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari para sahabat tersebut. Akan tetapi mereka yaitu Bani Israel dan mereka para sahabat belum melakukannya. Nah, belum melakukannya karena sudah terlanjur dilarang. Karena masih ada orang yang berilmu. Ini pentingnya adanya orang berilmu di suatu daerah dan di suatu kelompok masyarakat. Ketika mereka menyimpang, langsung diingatkan oleh orang-orang berilmunya. Nah, alhamdulillah di saat itu ada Nabi Musa, dan di zaman sahabat ada Nabi Muhammad, sehingga mereka tidak sempat melakukannya, langsung dilarang oleh Nabi mereka masing-masing. Nah, kemudian Bani Israel tatkala mereka mengatakan perkataan ini, mereka belum melakukan. Nah, karena sesungguhnya mereka belum melakukan. Lam yusyriku, mereka belum terjatuh dalam kesyirikan karena mereka lam yusyriku, tidak, mereka belum melakukan kesyirikan karena sesungguhnya mereka belum melakukan hal tersebut. Dan demikian pula mereka para sahabat, seandainya mereka menjadikan zatu anwatin, maka niscaya seandainya mereka mengambil zatu anwat, niscaya mereka telah melakukan kesyirikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Tatkala
Nabi tatkala Nabi mereka melarang mereka, maka mereka berhenti. Lalu mereka para sahabat berkata, perkataan ini, dan mereka mengucapkan hal tersebut karena ketidaktahuan. Iya, terus apa yang mereka katakan nafi mereka tidak mengatakannya karena kesengajaan. Maka tatkala mereka mengetahui bahwasanya hal tersebut adalah kesyirikan, mereka berhenti dan tidak melaksanakannya. Nah, perhatikan. Jadi tabarruk itu, meminta berkah itu di pohon atau di kuburan orang soleh itu syirik. Karena dia kan tolabul barokah. Tabarruk sebagaimana akan datang maknanya meminta berkah. Namanya meminta berkah, berkah itu hanya milik Allah. Allah yang memilikinya, Allah yang memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Maka harus diminta kepada Allah. Dan namanya tolab meminta itu doa, bentuk doa. Dan dimaklumi doa adalah ibadah. Kalau begitu, jika diserahkan kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Nah, tabarruk itu meminta berkah kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Terus, dan seandainya mereka melaksanakannya, yaitu para sahabat, niscaya mereka telah melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, mereka belum sempat melaksanakannya. Nah, ini bahayanya orang-orang yang baru masuk Islam. Yang bagusnya memang belajar dulu. Jangan langsung jadi ustadz berdakwah. Nah, banyak orang-orang yang baru masuk Islam belum belajar, masih kalaupun belajar baca-baca terjemahan, bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Kemudian setelah itu jadi ustadz pemberi fatwa di media sosial sana. Nah, waliyadzubillah. Seandainya mungkin berbicara tentang kesesatan kelompoknya dahulu atau agamanya dahulu mungkin, karena mereka punya ilmu tentang agama mereka terdahulu, tentang Injil mereka yang sudah dirubah. Mungkin kalau mereka beritakan hal tersebut bagus. Tapi kalau sudah berbicara terlalu dalam, jadi ustadz, jadi ahli fatwa, ini tidak bagus. Kenapa? Karena orang yang baru keluar dari kelompoknya, dari kesesatan itu masih punya apa? Ada sisa-sisanya, ada sisa-sisa pemikirannya, sehingga butuh belajar puluhan tahun untuk menghilangkannya. Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari saja ketika dia tobat di akhir hayatnya, itu beliau tulis 3 buku. 3 buku dia tulis, dan semua 3 bukunya itu walaupun dia mentakrir akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan akidah Imam Ahmad, tapi ternyata banyak sisa-sisa pemikirannya waktu menjadi pengikut Mu'tazilah, pengikut Ibnu Kullabiyah. Nah, masih ada sisa-sisanya, masih ada istilahnya debu-debunya yang melengket. Nah, jadi butuh belajar lama untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang dahulu ada di pemikirannya sebelumnya, yang ada di pemikirannya terdahulu. Nah, tidak ibratu bil haqaiq la bil alfadhi wal musammayat. Patokannya adalah hakikat sesuatu, bukan dengan lafaz dan penamaannya. Ya, namanya bisa dirubah-rubah. Ya, setiap waktu, setiap zaman nama itu bisa berubah, tapi kalau hakikatnya tidak akan pernah berubah. Sama. Kalau syirik, tauhid harus dilihat hakikatnya untuk menimbangnya, bukan tertipu dengan penamaan-penamaan. Nah, sudah ya. Qala al-muallif rahimahullah, hadis Abi Waqidin al-Laythi. Apa ya al-Laythi? Daniel badal al-Laythi badal. Tayyib, bisa, tapi yang paling bagusnya apa? Al-Laythi. Na'at Abi Waqid al-Laythi.
Nah, nisbah itu bisa di Arab badal, bisa naat, tapi bagus naat. Abi Waqidin al-Laythi, Abi Waqidin al-Laythi qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin Tayyib. Hunain cocok seharusnya tidak ditanwin ya. Saya salah tadi. Hunaina apa ilahnya dia? Al-alamiyah ma ta'nis. Nama daerah itu Hunain atau nama kabilah itu perempuan, dihukumi perempuan. Nah, al-alamiyah ma ta'nis. Sama Misra. Kalau ditanwin itu Misrun, berarti Misrun bernama kota secara umum. Yang Misr kadang bermakna kota. Sama Madinah itu kota. Kadang Madinah yang dimaksud adalah Madinah Nabi, kalau Madinah tertentu. Kadang Madinah secara umum, Madinah itu Makassar misalnya, Madinah itu Jakarta. Tapi kadang dia khusus Al-Madinah. Kalau ada alif lamnya biasanya Madinah Nabi SAW. Begitu pula Misr itu Misrin. Kalau ditanwin berarti kota secara umum. Tapi kalau tidak ditanwin Misra, seperti dalam Al-Quran, ihbitu Misra di situ Mesir yang ma'ruf, Mesir yang tertentu. Jadi di situ mamnu minas sarf karena al-alamiyah ma'a at-ta'nits. Tayyib. Terus sudah wa nahnu ila Hunaina wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Nahnu hudatsa'u arham. Mana mubtada? Hudatsa'u isim apa itu hudatsa? Jamak taksir. Hudatsa ulama. Hudatsa jamak dari hadis. Hudatsa'u ahdin sama ulama jamak dari alim. Nah, ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun apa i'rabnya? Sirsan. Tayyib, walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Kalau jumlahnya ya'kufun. Nah, sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Yuqalu laha dhatu. Kenapa rafa Fauzan? Nah, famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ij'al lana dhata anwatin. Yahya dhata kenapa nasab? Nah, kama lahum dhatu anwatin. Kalau dhatu lanjutannya kama lahum dhatu anwatin. Kenapa rafa dia? Dhatu. Heril mubtada muakhar kama lahum dhatu anwatin. Khabarnya lahum. Nah, an Abi Waqidin al-Laythi radhiyallahu anhu wa kana mimman aslama amal fathi
Abdul Musawir. Am. Apa i'rabnya? Disyarah an Abi Waqidin al-Laythi wa kana mimman aslama amal fathi. Apa i'rabnya ama? Amal fathi. Daniel. Arham. Tidak ada muraja ini. Muraja tuh jurumiyah. Maf'ulun fihi. Am. Ada atau tidak di jurumiyah matan? Ada. Aman. Sanatan. Aman. Apa arti am, Arham? Tahun. Dzarf apa? Zaman. Amal fath. Wa kana mimman aslama amal fath. Bukan khabar kana itu. Mana khabar kana itu, Arham? Aslama. Tidak bisa. Juru mana isimnya? Kembali ke mana? Tidak usah berpikir itu, Arham. Satu saja, tidak ada yang lain. Abi Waqid, tidak ada yang lain. Wa kana mimman aslama amal fath alal masyhur sanata thamanin. Sanata kenapa nasab, Arham? Maf'ulun fihi sama. Ama sanata. Tahun penaklukan Makkah itu, pembebasan Makkah tahun ke-8 Hijriah. Sanata thamanin minal hijrah. Yuqalu laha dhatu anwatin wal anwatu jam'u nautin. Anwat jama' taksir dari naut. Naut apa namanya? Maknanya ta'liq. Berarti dhatu anwat artinya dhatu ta'liq. Yu'alliquna biha aslihatahum littabarruki biha. Faqala ba'du sahabati alladhina aslamu qariban. Qariban apa i'rabnya, Irsan? Hal. Walam alladhina aslamu qariban, belum lama. Walam ya'rifu tauhida tamaman. Tamaman, Fauzan. Hal. Walam ya'rifu tauhida tamaman. Hal bisa, tapi bisa juga maf'ul mutlak atau naatnya. Asalnya lam ya'rifu tauhida ma'rifatan tamman, begitu asalnya. Bisa juga tamaman hal. Ya'rifu tauhida tamaman. Taib. Ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin wa hadhihi baliyatu at-taqlidi wa at-tashabbuhi wa hiya min a'zamil balaya. Balaya apa itu? Isim apa itu? Yahya. Balaya. Isim apa? Coba, isim apa itu? Mufrad mutsanna jama'. Al-balaya, coba. Jama' apa? Baliyah mufradnya, balaya apa? Jama' taksir, jama' apa lagi? Tidak mungkin jama' mudzakkar salim. Tidak mungkin jama' muannas salim begitu.
jamak mudzakkar salim, mana salim itu sudah tertentu tambahan akhirnya. Kalau begitu pasti taksir. Balaya sama khotoya, balaya, hadaya. Nah, fa inda dzalika ta'ajjaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai' aw istankara syai'an. Syai'un, kenapa rafa itu? Idza a'jabahu syai'un. Akhiril. Idza a'jabahu syai'un. Cepat sedikit. Fa'il dari a'jaba. Baik. Nah, idza a'jabahu syai'un aw istankara. Istankara wazan apa itu heril? Istankara syai'an. Fa innahu yukabbiru aw yaqul subhanallah wa yukarriru dhalik. Innaha sanan ay at-turuq allati yaslukuha an-nasu wa yaqtadi ba'dhum bi ba'din. Allati, apa irabnya allati ya? At-turuq allati yaslukuha an-nas. Abdul Musawir. Nah, terus semua usul fi raf'in. Nah, silatul mausul. Sebut yasluk, jumlah fi'liyah bukan fi'il mudhari. Jumlah fi'liyah yaslukuha, terus yaslukuha an-nas, terus wal ait mustatir. Kembali ke isim mausul. Apa isim mausulnya itu? Allati. Berarti muannas. Mana dhamir muannas? Dhamir ha, mustatirnya mudzakkar, enggak cocok kembali ke allati. Nah, dia latihan terus. Tempat kembalinya ait. Allati yaslukuha an-nasu wa yaqtadi ba'dhum ba'dha bi ba'din. Tayyib, yaqtadi ba'dhum bi ba'din. Fa sababul ladzi hamalakum ala hadha huwa ittiba'u sunani al-awwalin. Sabab apa dia, Daniel? Mana khabarnya? Jumlah ismiyah yang mana? Nah, huwa ittiba'u sunan atau sananil awwalin wa tashabbuhi bil musyrikin. Qultu walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qalat kama qalat banu Israil li Musa. Qalat, kenapa muannas? Arham, banu, qalat banu Israila. Kenapa muannas qalat? Padahal failnya mudzakkar atau muannas? Banu mudzakkar, banun jamak dari ibn. Terus kenapa muannas? Tadi saya singgung, ini dianggap nama bangsa Israel. Nama bangsa, nama daerah itu muannas. Qalat banu Israila. Kalau Israila kenapa nasab? Apa Arham? Iya, berarti apa irobnya? Apa irobnya? Mudhafun ilaih. Banu apa irobnya? Tanda rafanya? Kenapa waw? Asmaul khamsah. Ada banu asmaul khamsah. Coba sebut asmaul khamsah. Abuka, akhuka,
Banu kah juga ada? Hah? Irham. Semua sab'a berat nanti. Semua sita sudah ada, semua sab'a lagi. Menurut seorang ulama yang bernama Arham, ulama Makassar. Banu yang mulhak, yang mudzakar salih mulhaknya. Kenapa hilang wawunya, nunnya? Ya, gitu. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Qaumun tajhalun, apa i'rabnya? Irsan tajhalun. Jumlah. Nah, dari qaumun tajhalun. Musa alaihi salam lamma tajawaza al-bahra bibani Israil, berbani Israil. Ini sama ya, banu. Cuma di sini majrur. Bani Israil wa aghraqallahu aduwahum fihi wa hum yanzurun. Ini waw haliyah ya. Ini diingat. Waw haliyah itu gampang dideteksi sebenarnya. Dalam keadaan mereka melihat. Allah tenggelamkan musuh mereka di dalam lautan itu dalam keadaan mereka melihat, saksikan sendiri. Marru ala unasin ya'kufuna ala asnamin lahum minal musyrikin faqala haula'i li Musa alaihi salam ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun ankar alaihim wa qala inna haula'i mutabbarun ma hum fi. Ma, apa i'rabnya ma di situ? Fauzan. Inna haulai mutabbarun ma hum fi. Malai apa? Sebagai apa? Nasab sebagai apa? Ayah ya? Hah? Isam apa? Inna haulai, apa itu haula? Mutabbarun, apa itu mutabbar? Hah? Naat ma'rifah nakirah. Haulai ma'rifah isim isyarah. Sudah lupa nakirah ma'rifah. Mutabbarun khabarnya inna. Manya sekarang. Mutabbarun. Herel. Nat dari isim mausul itu nakirah atau ma'rifah? Isim mausul. Bagaimana cara nakirah ma'rifah? Ma'rifah nakirah nat, nakirah ma'rifah juga nat. Yang nat itu nakirah atau ma'rifah? Mutabbarun itu isim apa, Herel? Disorof. Herel. Mutabbarun isim apa disorof? Masdar. Coba kembalikan fil madhi. Harus ketemu masdar mutabbarun. Apa fil madhinya? Tabbaro, coba tasrif. Tabbaro tatbiran, masdar berarti. Cocok. Jajab Airil. Maf'ul. Butuh apa maf'ul? Butuh apa dia? Butuh apa? Apa Fauzan? Naibul fa'il. Inna haula'i mutabbarun. Sungguhnya mereka itu dibinasakan. Apa yang dibinasakan? Mahum fi. Apa yang mereka berada dalamnya itu akan dibinasakan.
kan dilenyapkan. Batil, yani batilun wa batilun ma kanu ya'malun li'annahu syirkun. Qala aghayrallahi abghikum ghaira. Kenapa nasab abdal musawir? Qala aghayrallahi abghikum. Maf'ul bi muqaddam. Bukan dari maf'ul bi qala, dari apa? Abghi. Asalnya abghi ghairallahi. Abghi ghairallahi abghikum. Ini maf'ul bi tapi dihilangkan apa namanya fiilnya. Abghi ghairallahi abghikum. Ilahan. Abghi di situ maknanya mencari. Aghairallahi abghikum ilahan, atau menginginkan. Wa huwa faddalakum 'alal alamin. Ankara alaihim kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ankar ala haula. Walakin haula'i wa haula'i. Apa itu haula, Daniel? Ya, apa dia isim, apa namanya? Mausul? La, haula. Apa arti haula? Mereka itu isyarah, itu isyarah. Mana khabarnya? Lakin, walakinna haula. Kalau antum baca lakin tidak beramal, lakin, tapi lakinna beramal bisa. Walakinna haula wa haula lam yusyriku. Mana khabarnya? Kalau antum baca lakinna, khabarnya jumlah fi'liyah lam yusyriku. Fa bani Israil lamma qalu hadhihi al-maqala lam yusyriku. Banu arham. Mana khabarnya? Harus teliti di situ. Harus teliti. Fa banu Israil lamma qalu hadhihi al-maqalata lam yusyriku liannahum lam yaf'alu. Dah kita Bani Israel tatkala mengucapkan ucapan ini lam yusyriku, maka mereka belum melakukan kesyirikan. Lannahum lam yaf'alu. Jumlah dia, khabarnya jumlah lamma, jumlah syartiyah dan jawaban syarat. Syartiyah dan jawaban syaratnya, gabungannya. Lamma kan syarat, rabithah. Qalu jawab fi'il syarat, lam yusyriku jawaban syarat. Gabung dua-duanya. Kalau satu-satu, la mahalallahu minal i'rab, karena lamma tidak beramal. Paham ini? Liannahum lam yaf'al kadza wa kadzalika, atau maqalata. Kenapa nasab di arham? Hadhihi. Nah, haula wa kadzalika haula sahaba lam law ittakhadhu dzata anwatin la asyraku. Irsan, la ittakhadhu jumlah fi mahali apa?
Jumlah ittakhadhu la mahalla min al-i'rab karena law tidak beramal di sini. Law ittakhadhu dzata anwatin la asyraku walakinna Allah hamahum. Lamma nahahum nabiyuhum intahu ya bukan intahu fil madi, kalau intahu fil amr mereka berhenti. Wa qalu hadhihi al maqalata an jahlin ma qaluha an ta'ammudin. Ta'ammud apa dia Fazan? Masdar. Falamma alimu annaha syirkun intahaw walam yunaffidhu walau naffadhu la asyraku billahi azza wa jal. Fasyahidu minal ayat syahid. Mana khabarnya syahid? Yahya. Jumlan ahsant. Anna hunaka man ya'budul asjara li anna haula'il musyrikin ittakhadhu dhata anwatin wa hawala haula'i as-sahabatu. Sahabatu kenapa rafa herel? Tayyib. Wa hawala haula'i as-sahabatu alladhina lam yatamakkanu al-ilmu min qulubihim. Hawalu. Apa irabnya hawalu? Jumlah hawalu. Abdul Musawwir. Itu lihat. Wa hawala haula'i sahabatu alladzina lam yatamakkanu al-ilmu min qulubihim. Hawalu. Apa itu? Hawalu. Berarti apa namanya? Taukid lafzi. Pengulangan jumlah. Hawala haula'i sahabatul ladzina lam yatamakkanu al-ilmu min qulubihim. Hawalu. Berulang. Mereka para sahabat itu berusaha. Mereka para sahabat yang mana ilmu itu belum masuk terlalu dalam hati mereka, mereka berusaha. Mereka berusaha tasyabbah untuk menyerupai orang-orang musyrik. Jadi berulang hawalunya. Walaupun satunya mufrad, satunya jamak tapi sama hakikatnya karena mufrad fa'ilnya juga jamak. Haula'i sahabah failnya jamak. Hawalu jamak juga failnya waw jamak, kembali ke haula'i sahabah. Jadi sama dia. Taukid jumlah, taukid lafzi kan taukid lafzi pengulangan. Bisa jumlah, bisa fiil, bisa isim, bisa harf. Nah, hawalu ayatashabbahu fi tawilil masdar. Apa i'rabnya Daniel? Bukan fi mahalli, masdar dia. Tawil masdar sebagai apa? Maf'ul bih dari hawalu. Taib. Ayatashabbahu bihim laula anna Allah hamahum bi Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Asyahidu anna hunaka man yatabarraku bil asjari wa ya'kufu indaha wal uqufu ma'nahu wal baqau indaha muddatan. Muddatan apa i'rabnya? Belum fi. Taqarruban anda karham, taqarruban. Kenapa nasab? Muroja jurumianya. Ulama. Ayo Abdul Musawwir. Taqarruban kenapa nasab? Al-baqau indaha muddatan. Taqarruban ilaiha. Apa itu taqarrub? Isim apa? Fa'il, maf'ul, masdar. Bahasa na'at.
Hah? Maf'ul mutlak mana amilnya? Apa artinya? Coba terjemah. Wukuf itikaf maknanya adalah bako, tinggal berdiam diri di sisinya, di sisi pohon itu muddatan, selama berapa waktu? Taqarruban ilaiha. Maf'ul ajli. Nah, maf'ul ajli. Yarham. Itu kan sebab itu. Kenapa? Kenapa dia itikaf di sisi pohon itu? Kenapa? Alasannya karena takarrub, mendekatkan diri kepada pohon itu. Dia kalau dia gantung pedangnya, kenapa? Tabarrukan, karena mencari berkah, supaya berberkah itu pedangnya. Kalau dia itikaf di situ, apa tujuannya? Taqarruban, karena jadi alasan. Kan maf'ul ajli itu cocok dengan pertanyaan kenapa. Kenapa dia melakukan itikaf di sisi pohon itu? Karena mendekatkan diri dengan pohon itu. Nah, jelas ya. Sudah dulu, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.